agak tergelitik kalau pada saat orang bilang saya tidak merestui. Nah, karena kalau tahu yang sebenarnya, saya tuh dengan suaminya Anggepin itu sebetulnya hubungannya awalnya itu kita baik. Gitu. Kalau bicara baik-baik, ya kan, ada komunikasi yang baik, ya kan, saling menghargai. Saya kan ibunya, ya kan. Kalau dia datang dengan baik, apapun itu ya orang mungkin sekali dua kali mencoba, ya kan. Tapi kan ini tidak ada pembicaraan apa-apa. Uang biasanya datang ke rumah saya kok nggak ada masalah, ya kan. Kita juga pernah liburan bareng-bareng. Itu ada kita foto-fotonya rame-rame ya. Nggak ada masalah. Semuanya sebetulnya kalau dibicarakan dengan baik-baik, ya kan, ke saya. Nggak ada masalah kok. Saya nggak pernah mau bilang, oh saya mau yang begini-begini, enggak. Seseorang yang datang dengan baik ke saya, ya saya pasti akan sambut dengan baik. Itu aja. Jadi kalau bicara nggak merestui, ya karena saya nggak diberitahu gimana saya mau merestui. Logikanya kan gini ya. Ada peribahasa gini nih. Orang meninggal aja di kuburannya itu kalau mau nikah datang loh ke kuburan orang tuanya untuk minta restu, ya kan. Lah saya ini kan masih hidup. Baiknya kan datang. Apapun itu ya kan datang. Temui dulu lah saya. Tapi kan saya juga dengar kabar tuh dari kalian kan, sampai mah ini loh ada apa cara pertunangan sampai iya, saya shock lah, kaget gitu ya. Cuman buat saya sudahlah, kalau saat ini buat saya yang sudah yang biarlah berlalu. Toh kita harus ke depan menata hidup kita, ya kan. Toh dia juga sudah punya rumah tangga, ya kan ya. Ya dia udah dewasa, sudah punya anak, ya kan. Dia juga sudah menjadi ibu, ya kan ya. Kita ke depan ya udahlah, maksudnya kita lihat ke depan aja yang terbaik apa. Kalau saya berharap sebagai seorang ibu, suatu saat mungkin Tuhan akan menjamah hati anak saya dan dia akan datang kepada saya. Kalau saya kan selalu ibu apa sih mendoakan anak. Siang malam setiap kita berdoa, setiap kita berlutut kepada Tuhan, itu pasti nama anak-anak saya sebut. Gitu loh. Jadi buat saya kalau mungkin Tuhan menyuruh saya sabar, ya kan. Mungkin suatu saat Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik. Karena kalau waktunya saya memaksakan, kan kalian tahu dulu situasinya gimana, ya kan. Jadi lebih baik ya sudahlah, saya mengalah, ya kan, nggak apa-apa. Toh juga dia baik-baik aja, ya kan. Jadi ya sudah, saya cukup mendoakan biarlah mereka baik-baik saja, ya kan. Tante dengar kayak gitu ya udah, puji Tuhan buat saya, berarti Tuhan mendengar doa saya. Ya mungkin nanti Tuhan memberi waktunya yang terbaik, ya kan. Tuhan menjamah anak saya kembali untuk bersilaturahmi lagi sama saya. Tapi sempat kecewa nggak sih mami kan sebagai anak, sebagai orang tua mungkin anak tuh nggak datang langsung. Oh kecewa pasti ya, apalagi yang Gebin dari kecil sama saya gitu ya. Saya nggak pernah lepas anak-anak saya, ini adik-adiknya juga masih sama saya gitu ya. Saya nggak pernah melepas anak. Apapun kesulitan dalam kehidupan saya selalu handle, saya survive buat anak-anak saya. Jadi kecewa ada sebagai seorang ibu ya, cuman kan saya nggak mau larut dalam kesedihan terus. Saya harus masih dibutuhkan adik-adiknya Gebin, ya kan. Saya harus bisa sehat, saya harus bisa mengurus anak-anak saya. Jadi ya saya sudah berserah sama Tuhan. Kan kalau saya sudah menyerahkan sama Tuhan, ya sudah, saya nggak boleh ambil lagi. Biarlah Tuhan yang menyelesaikan dengan caranya yang lebih baik. Ini kan menuju 7 tahun ya mungkin. Kenapa? 7 tahun ya mungkin nggak bersama. Ya. Seperti apa sih ini kerindukan seorang ibu? Ya rindu pastilah. Setiap saat pasti rindu. Kan saya bawa dalam doa. Kadang kan kita dalam doa, saya mungkin menangis ya. Tapi biarlah Tuhan melihat air mata saya. Itu aja saya berharap. Saya berharap biarlah Tuhan yang mengasihani saya. Saya tidak berharap manusia untuk mengasihani saya. Biarlah Tuhan yang mengasihani saya. Dia tahu setiap tetes air mata seorang ibu ya. Tapi benar, maksudnya mami setiap momen acara Natal selalu menyediakan kado buat. Oh saya selalu ada, saya taruh aja. Jadi one day dia datang ke saya, ya kado dia tuh selalu ada, gitu, selalu ada. Itu kan memang udah tradisi kita ya. Saya sama adik-adiknya
Jadi tiap tahun ya saya taruh gitu loh di kado. Anggebin ya sekian lama, nanti dia tumpukannya sekian banyak. Nanti kalau dia datang ya biar dia lihat. suka kepo di Instagramnya nggak sih, Mi? Mungkin Mi ngeliat cucu, ngeliat Saya memang kan nggak main Oh. Instagram ya, saya ada tapi pasif aja, saya nggak mainin gitu ya, karena kan saya emang nggak suka ya gitu ya. Adiknya aja suka bilang, Didibin begini Didibin ini. Oh iya, saya dapat kabar dari adiknya ya, buat saya sudah, itu udah obat buat saya ya. Ya mungkin caranya saat ini seperti itu ya, saya mengetahui keadaan anak saya, nggak apa-apa, so far buat saya puji Tuhan gitu. Saya masih diberi kesempatan untuk menunggu anak saya, itu aja. mungkin 2023 akan sini mungkin Mami pengen ketemu langsung Kak, atau berharap Anggebin datang ke rumah, atau ya udah ngalah aja. Berharap. Iya, seperti apa Setiap hari harapan saya selalu ada. apa tuh, Mi? Apa, Mi? Ya satu saat anak saya akan datang, saya percaya itu satu saat. Cuman saya percaya Tuhan menguji saya, kesabaran saya gitu. Jadi ya saya tahu Tuhan saya ada, Tuhan saya mendengar setiap tangisan saya seorang ibu. Cuman memang dia membuat saya untuk menjadi lebih sabar lagi. Jadi buat saya nggak apa-apa. Ini kan kita kan hidup nih belajar terus ya sampai kita mati ya. Kita hidup nih pasti ada aja ujian. Ujian itu ringankah, beratkah, tergantung kita menyikapinya ya. Tapi kalau kita sudah berserah sama Tuhan, ya ujian itu boleh lewat kok. Kesedihan saya juga sudah lewat gitu loh. Jadi kalau berharap selalu ada. Cuman kalau Mbak bilang saya untuk menghubungi Anggebin, saya pun udah nggak ada nomornya. Dan kan situasinya juga mungkin kalau saya menghubungi lagi kan kalian tahu nanti, dulu aja saya dilaporin kan gitu kan. Jadi saya nggak mau memperkeruh keadaan gitu. Biar aja, biar ini berjalan. Tuhan punya cara kok yang terbaik buat saya percaya itu. Artinya berharap datang bersama suami. Iya, Mi, nengokin gitu, Iya. mungkin seperti apa. Dia datang ke saya. Iya, Oh, nengok. kalau saya 24 jam rumah saya buka. Mau kapanpun dia datang, mau jam subuh, mau jam berapa, saya selalu buka. Mau kapan aja gitu loh. Kita kan cinta damai. Ya kan selayaknya anak mendatangi seorang ibunya gitu loh. Kan saya nggak mungkin, kan situasinya udah tahu yang kemarin-kemarin. Jadi saya sudahlah, saya mengalah aja. Menunggu aja. Gitu waktunya Tuhan. Mi, mungkin ada nggak sih momen yang nggak bakalan terlupakan atau masih Mami kenang, mungkin seperti apa sih, Mi? Oh, momen saya terlalu banyak buat Anggebin. Momennya itu banyak Anggebin itu karena kesehariannya sama saya. Syuting pun sama saya. Dulu kalau syuting itu selalu di dalam mobil pegangan tangan saya. Dan dia selalu bilang, Mama, kalau Mama nggak ada, aku sama siapa ya? Aku kan punya cuma Mama. Itu kata-kata itu nggak akan pernah saya lupa. Itu selalu dia pegangan tangan sama saya. Dan itu saya kalau syuting, setiap dia habis take terus dia cari Mama. Saya tidak bisa jarak berapa meter aja jauh. Bahkan saya kayak saya di rumah, saya mau mandi, saya ke toilet, Mama nggak boleh kunci pintu. Dia bisa masuk ke dalam kamar mandi, duduk nungguin saya. Itu Anggebin. Jadi memang saya dekat sekali sama Mi, kalau dibilang kan Mami udah memaafkan ya, udah memaafkan, itu tanda sudah merestui mereka belum sih? ya. Kalau saya kan gini ya, memaafkan itu kan global ya. Saya sudah memaafkan, ya sudah berlalu, ya sudah, ya kan, itu udah nggak bisa kita mundur lagi, ya sudah. Yang penting anak saya happy, ya sudah gitu loh. Kalau anak saya sudah memaafkan anak saya. Tapi kalau untuk yang Suaminya gimana? Kita hidupkan gini loh, sebelum orang meminta maaf sama saya dalam hati saya sudah memaafkan. Itu aja. Saya apapun yang orang lakukan sama saya sudah memaafkan. Ya perkara dia mau datang ke saya langsung mau minta maaf atau enggak, ya itu urusan dia. Kalau saya memaafkan. Dalam hati saya cuma bilang, Tuhan, apapun yang orang lakukan sama saya, mungkin gak enak di saya, mungkin saya merasa sakit ya, tapi ya sudahlah, saya maafin gitu. Karena mungkin mereka nggak tahu apa yang dia lakuin kepada saya, itu aja.
Tapi pengen nutup aja ya, Mi, nggak ngumbar-ngumbar mungkin dulunya kenapa sama Adli, mungkin seperti apa. Aduh, nggak perlu ya gitu ya. Kalau buat saya lebih baik mengurus ke depan gitu loh, udah nggak mau ngeliat ke belakang lagi gitu loh, nggak mau gitu. Saya ya nggak mau. Kita kan udah punya kehidupannya masing-masing. Dia juga sudah dewasa, sudah punya rumah tangga, ya udah. Saya nggak mau pusing-pusing. Nih, ketika seorang ibu sama anak nih ya di jalan, mungkin lagi jalan berduaan atau hangout shopping, Mami pengen gak sih ngerasa pengen Ya sama ada, Nubin apalagi jalan kalau lihat bareng? yang seusia dia gitu ya. Pasti saya akan teringat anak saya. So, saya bilang sama adiknya, Mama ingat Didi Mbin tuh, kan kita manggilnya Didi kan, Didi Mbin tuh umurnya pasti segitu tuh. Mbin tuh kan udah punya anak ya, pasti anaknya segitu tuh gitu. Ya pasti ada lah kita gitu ya. Cuman ya itu tadi, saya kan kalau sudah percaya sama Tuhan, one day saya akan ditemukan. Ya saya harus imanin itu terjadi, cuman tinggal waktunya. Jadi saya nggak mau terlalu, kalau saya sedih terus kan nanti Tuhan marah juga. Kamu nggak percaya saya, kata Tuhan. Tunggu waktu saya, kata Tuhan gitu. Jadi saya ya sudah, saya percaya gitu loh. Ya Tuhan melihat saya sabar aja deh, suruh sabar gitu loh. Nah, itu aja berarti kesabaran saya. Pastilah rindu kalau ngeliat orang-orang yang seumuran anak saya gitu. Pasti saya ini. Rindu minum cucu. Pengen gak mau mungkin, Mi? Hah? Ya nggak ada yang nggak mau ya, pasti mau ya gitu ya. Pasti pengen lihat cucu saya. Cuman kan kalau belum ya itu tadi, saya sudah nggak apa-apa gitu. Saya sabar aja gitu. Pasti Tuhan kasih yang terbaik kok, saya percaya. Siapa sih, Mi, selain mungkin Tuhan gitu yang paling kuat di diri Mami? Anak-anak. Mungkin seperti Anak-anak apa saya supportnya? yang selalu mama nggak usah larut dalam kesedihan, kan ada kita. Jadi oh iya ya, saya masih dibutuhkan anak-anak saya yang lain gitu ya. Saya berpikir lagi, toh anak saya bukannya nikah yang tidak baik ya, anak saya kan nikah baik-baik ya kan, jadi mereka berumah tangga baik, ya sudahlah ya kan. Toh saya juga sebagai ibu, saya merasa tugas saya sudah selesai mungkin untuk Anggebin ya, udah di situ. Mungkin ini tugas saya masih ada lagi, adik-adiknya 2 ini yang saya harus besarkan. Jadi buat saya ya udah, mungkin tugas saya sampai di sini. Saya juga merasa sudah cukup puas ya, maksudnya membesarkan anak saya. Anggebin toh bukan anak yang bandel ya, Anggebin anak yang baik, anak yang dia kan bukan anak yang suka dugeman, bukan anak yang gimana ya kan. Makanya sampai dilamar orang itu kan karena dia memang anak baik-baik kan gitu. Jadi saya merasa ya sudah cukup mungkin Tuhan menitipkan Anggebin di usia itu gitu ya, sudah itu aja. Awalnya perubahannya seperti apa sih, Mi, mungkin, Mi? Aduh, saya nggak mau cerita balik ke belakang gitu. Udah, saya mau ke depan aja, karena nanti kalau ada salah ngomong lagi, aduh nanti jadi ini lagi, panjang lagi. Kita mau ke depan aja nih. 2023 kita sambut penuh dengan sukacita ya. Kalau kita kan diajarkan harus berdamai. Siapapun dia, apapun yang dia sudah lakukan sama kita, ya kita harus bisa berdamai sama hati kita gitu. Kalau kita nggak bisa damai sama diri kita, repot. Tapi bagaimana maksudnya memaknai perjalanan ke Mami 2022 yang ini gitu? Pasti ada suka duka tuh, pasti ada. Tapi kita kan nggak mau bilang dukanya aja, nanti Tuhan marah. Kan sebegitu banyak juga sukacita yang dia berikan sama saya. Jadi kedukaan itu kalau bisa ya udah jangan diingat-ingat gitu loh, udah lewatin aja. Kan sukacita yang Tuhan berikan begitu luar biasa. Nomor 1 kesehatan saya. Sampai hari ini saya masih diberikan umur panjang, buat saya sudah luar biasa. Itu aja. Mi, kalau ditanya upaya apa Mami untuk ketemu sama Anggebin, berarti menunggu aja Anggebin datang ke rumah. Oh iya, upaya saya cuma berdoa. Berdoa meminta sama Tuhan. Itu yang terbaik. Gitu. Karena saya nggak mau terjadi lagi keributan yang seperti kemarin-kemarin. Jadi ya udah, saya percaya Tuhan berikan yang terbaik. Tinggal tunggu waktu aja. Tapi berusaha nyari datang ke rumahnya nggak sih nih? Atau pengen tahu Iya, nggak pengen sih tahu rumahnya rumahnya di di mana? Oh ya nggak usah pengen tahu, kan gini loh. Saya bisa tahu IG-nya, ya kan. Kalau saya datang ujuk-ujuk kan nggak lucu ya, gitu kan, nanti ada apa-apa lagi. Jadi ya udah kan, ini loh, kita ini orang timur ya. Ya mungkin di luar juga sama lah ya. Alangkah indahnya baiknya
seorang anak mendatangi ibunya, itu aja kan, silaturahmilah ke ibunya, itu aja. Kalau saya kan sebagai ibu, ya istilahnya sudah membesarkan dia ya kan, dan saya juga sepertinya kan komunikasi kemarin kan saya juga ada yang nggak baiknya ya kan, jadi urusan polisi lah apa ya kan, malah menjadi kisruh ya. Jadi lebih baik ya buat saya, ya sudahlah, yang seperti saya bilang 24 jam rumah saya itu terbuka buat anak saya, siapapun yang mau datang ke rumah saya silakan, dengan niat baik kita pasti akan sambut dengan baik, itu aja. Oke, Andip sedikit, Andip gimana nih